Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini gue baru aja kelar ngerakit PC menggunakan VGA card yang udah lama banget pengen gue cobain cuy, tapi baru sekarang aja nih kesampean. Dan GPU-nya itu dari kubu merah, yaitu AMD Radeon RX 6650 XT dari PowerColor. VGA card ini sebenarnya bisa dibilang adalah versi upgrade dari pendahulunya, yaitu Radeon RX 6600 XT yang secara performance terbilang sudah cukup baik. Tapi di sini gue nggak akan komparasi kedua VGA card tersebut ya cuy, karena gue belum memiliki data dari RX 6600 XT. Jadi di sini kita akan lihat aja performance dari RX 6650 XT yang baru. So pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya cuy. Karena dengan begitu kalian sudah sangat membantu channel gua ini untuk bisa lebih berkembang lagi, dan pastikan juga kalian pencet tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gua upload video terbaru. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. RX 6650 XT Red Devil dari brand PowerColor ini merupakan versi lebih tinggi dari seri Fighter ataupun Hellhound-nya. Walaupun masih menggunakan dual fan, tapi seri Red Devil ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dan tentunya lebih kece secara penampilan. Dilengkapi juga dengan nyala lampu RGB pada beberapa bagian dari VGA card-nya yang menambah kesan garang atau bisa dibilang lebih gaming dari seri-seri lain di bawahnya. Seri ini juga memiliki switch untuk masuk ke mode overclock, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mentuning atau mengoverclock GPU ini jika membutuhkan performance tambahan. Sistem pendinginannya juga terlihat cukup menjanjikan dengan dual fan silent yang menyala otomatis ketika suhu GPU-nya mencapai 60 derajat. Jumlah heat pipe-nya juga sudah mencapai 6 buah dan memiliki heatsink yang berukuran 13% lebih besar dari PCB-nya. Ditambah juga dengan block head yang sudah menggunakan copper base, jadi harusnya dengan sistem pendinginan seperti ini akan memberikan kestabilan performance saat melakukan kegiatan berat. Nanti kita akan cek cuy performance dari GPU yang satu ini. Secara spesifikasi sih RX 6650 XT ini masih memiliki kemiripan dengan pendahulunya cuy. Seperti jumlah compute unit dan ray accelerator yang sama, VRAM 8GB GDDR6 dan lain-lain. Yang membedakan di sini RX 6650 XT memiliki base clock dan boost clock yang lebih tinggi walaupun nggak terlalu banyak. Clock memorinya juga lebih tinggi di 2190 MHz dengan bandwidth 280 GB per second. Selain itu, TDP-nya juga meningkat dari 160 Watt menjadi 180 Watt. Banyak juga reviewer lain yang mengatakan bahwa peningkatan performance dari RX 6650 XT ini nggak signifikan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Gue sendiri sih masih belum bisa ngomong apa-apa ya cuy, karena gue belum memiliki data dari RX 6600 XT sebelumnya. Jadi di sini kita lihat aja nih performance dari RX 6650 XT yang baru. Sebelum itu gue jabarkan dulu komponen-komponen apa aja yang gue gunakan di rakitan PC kali ini ya cuy. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600X. Dan untuk CPU coolernya, di sini kebetulan gue dikirimkan cooler bertipe tower dari PC Cooler, yaitu PC Cooler Paladin iX400S. Walaupun harganya cuma 230 ribuan, CPU cooler yang satu ini sudah memiliki 4 buah heat pipe cuy. Ditambah juga dengan satu buah fan sRGB yang berukuran 12 cm berkecepatan 1800 rpm. CPU cooler Kerehore yang satu ini diklaim bisa mendinginkan prosesor kalian dengan TDP up to 180 Watt. Tingkat kebisingannya juga diklaim sangat rendah, hanya di 28,6 dB. Dan dari segi pemasangan juga tergolong sangat mudah cuy. Untuk performance pendinginannya sendiri nanti kita akan lihat cuy, sekalian kita tes performance dari PC-nya. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini gue menggunakan motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock X570 Taichi. Mungkin sebagian dari kalian mengenal brand yang satu ini sebagai produsen motherboard Kerehore yang memiliki performance cukup oke dengan harga yang miring. Nah, sebenarnya ASRock juga memiliki motherboard seri high-end seperti X570 Taichi ini coy. Selain chipset X570 yang dilengkapi dengan dedicated fan, heatsink VRM yang super gede, dan build quality yang sangat premium, motherboard ini juga pastinya sudah support PCIe Gen 4. Slot SSD NVMe-nya sendiri ada 3 dan sudah support NVMe Gen 4 semua. Untuk slot SATA juga sangat banyak cuy, tersedia sampai dengan 8 buah slot SATA 3.
Untuk RAM, motherboard ini juga sudah support sampai 128GB dengan speed up to 4666 MHz dengan overclocking. Untuk audionya juga sudah menggunakan Realtek ALC1220 audio codec yang sudah support Purity Sound 4 dan DTS Connect. Sudah support juga dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Tentunya gigabit LAN juga nggak absen di motherboard ini coy. Untuk ketersediaan port USB juga sangat banyak. Total 8 buah USB dengan 6 buah port USB 3.2 Gen 1, 1 buah USB Type-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, dan 1 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Tersedia juga port HDMI jika kalian menggunakan iGPU, karena motherboard flagship yang satu ini masih support AMD Ryzen G Series. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya yaitu RAM. Nah, di sini gue menggunakan RAM dari brand V-Color yaitu V-Color Prism Pro 2x8GB 3600 MHz. Untuk storage-nya di sini gue menggunakan satu buah SSD NVMe Gen 3 dari brand Team Group yaitu Team Group MP34 dengan kapasitas 512GB. Berikutnya untuk power supply, di sini gue menggunakan power supply dari brand Aerocool yaitu Aerocool Mirage Gold 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Gold. Nah, berikutnya untuk casing, di sini gue menggunakan casing dari brand Armageddon yaitu Armageddon Throne Hollow 5. Casing ini berukuran ATX yang terbilang cukup compact, nggak terlalu besar lah untuk sebuah casing dengan form factor ATX. Desainnya menurut gue lebih ke arah maskulin dengan didominasi warna hitam doff dan side panel kaca berwarna hitam smoke. Hal ini menambah kesan garang dan misterius dari casing ini. Selain itu, peletakan logo Armageddon disertai lampu RGB di bagian depan ini sangat unik dan eye-catching banget. Berasa kayak dadanya Iron Man gitu cuy. Ada logonya. Bahan metal yang digunakan juga tergolong cukup kokoh walaupun tidak terlalu tebal. Finishingnya juga cukup rapi. Nggak ada sudut-sudut tajam yang gue rasakan ketika merakit PC dengan casing ini. Untuk front panel pada casing ini kita mendapatkan 2 buah USB 2.0 dan 1 buah USB 3.0. Ada juga audio port untuk headset atau speaker yang kita gunakan. Casing ini juga sudah support 3 fan 120mm di bagian depan dan 2 fan 120mm atau radiator 240mm di bagian atas. Untuk air cooler support sampai dengan ketinggian 160mm dan maksimum GPU yang bisa masuk ke casing ini sampai dengan 300mm. Untuk storage, casing ini bisa dipasangkan 2 SSD SATA dengan ukuran 2,5 inch dan 1 hard disk dengan ukuran 3,5 inch yang dipasang pada tray di bagian bawah dekat power supply. Tapi untuk memudahkan pemasangan, gue sarankan untuk memasukkan power supply terlebih dahulu sebelum memasang tray hard disknya. Kabel manajemen pada casing ini sebenarnya menurut gue masih agak kurang lega ya cuy, tapi ketika pemasangan sih masih aman-aman aja. Itu semua karena casing ini memberikan cekungan sebagai space untuk kabel manajemen di bagian samping. Ya pinter-pinter kita aja cuy untuk mengatur kabel-kabelnya. Secara overall sih menurut gue casing ini masih cukup oke lah, apalagi mengingat harganya cuma 360 ribuan aja. Oh ya, di sini gue juga dikirimkan 4 buah fan dari Armageddon untuk membantu airflow pada rakitan kali ini. Dan ini adalah Armageddon Core 12. Fan casing ini berukuran 12 cm berkecepatan 1000 rpm dengan konektor Molex. Dia juga sudah dilengkapi dengan fitur RGB walaupun masih RGB statik cuy. Tapi yang menarik dari casing dan fan casing ini, walaupun harganya tergolong cukup murah, Armageddon tetap memberikan garansi selama 1 tahun untuk masing-masing produknya cuy. Ya oke lah mengingat harganya cuma 30 ribuan aja per fan-nya cuy. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini, dan sebelum kita tes performance-nya, kita intip dulu nih proses perakitannya.
Nah, itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Langsung aja kita mulai pengujian sintetik menggunakan software 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk CPU yang digunakan di rakitan kali ini mendapatkan skor sebesar 8.122 poin dengan suhu tertinggi di angka 69 derajat Celcius, dan untuk si RX 6650 XT-nya mendapatkan skor sebesar 10.258 poin dengan suhu tertinggi di angka 75 derajat Celcius. Lalu untuk Firestrike sendiri, RX 6650 XT mendapatkan grafik skor sebesar 30.530 poin dan fisik skor sebesar 23.958 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 74 derajat Celcius aja cuy. Terbukti dengan performance kencang ini, sistem pendinginan yang digunakan Power Color untuk GPU RX 6650 XT Red Devils ini sangat baik walaupun hanya menggunakan dual fan. Lalu berikutnya kita jalankan Cinebench R20. Pada pengujian ini, CPU-nya mampu menghasilkan multi-core sebesar 4.259 poin dengan single core di angka 584 poin. Dan di sini bisa kita lihat CPU cooler Paladin iX400S mampu menjinakkan Ryzen 5 5600X dengan suhu maksimal hanya di 70 derajat Celcius. Tentunya suhu segini pun nggak akan tercapai dalam penggunaan sehari-hari seperti gaming ataupun editing. Ya, nanti kalian bisa lihat sendirilah di pengujian gamingnya. Tapi menurut gue pribadi, CPU cooler yang satu ini cukup menarik mengingat harganya yang cuma 200 ribuan aja. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming dari PC ini. Yang pertama seperti biasa kita coba game favorit gua yaitu Valorant. Menggunakan preset tertinggi dengan resolusi 1080p, PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di antara 340 sampai dengan 400 FPS cuy. Lalu berikutnya kita coba pada game PES 2021 dengan preset high di resolusi 1080p. Ternyata PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan FPS yang tumpah-tumpah cuy, rata-ratanya di 320 FPS-an. Next ada game GTA 5. Game ini kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset very high dan MSAA kali 8. PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 83 FPS cuy. Lanjut ke game berikutnya ada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa, di sini kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra quality di resolusi 1080p dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 105 FPS dengan skor benchmark di angka 18.830 poin. Berikutnya ada game Far Cry 6. Di resolusi 1080p kita jalankan benchmarknya juga menggunakan preset ultra dengan DRX Reflection dan DRX Shadow menyala. Dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 82 dengan maksimum FPS di 106 dan minimum FPS di 64. Oke, berikutnya game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077. Pertama-tama gue coba jalankan game ini dengan preset ultra tanpa ray tracing di resolusi 1080p. PC ini mampu menjalankannya dengan FPS rata-rata di 66 FPS. Lalu berikutnya gue coba nyalakan ray tracing dengan preset ultra tanpa FSR. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 41 FPS-an cuy. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke cuy, itu dia tadi performance dari PC ini. Dan gimana nih menurut kalian performance dari RX 6650 XT-nya? Kalau menurut gue pribadi sih di range harga 6 jutaan, VGA card ini bisa banget ya jadi salah satu pilihan kalian untuk ngerakit PC dengan budget ideal sekitar 15-16 jutaan. Karena dia memiliki performance yang cukup oke untuk kebutuhan gaming dan juga 3D rendering. Tapi balik lagi, semua pilihan itu ada di tangan kalian cuy. Di sini tuh gue cuman membantu untuk memberikan informasi dengan data yang gue terima. Oke, sepertinya segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat berbeda dengan gue, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang tertarik dengan GPU yang satu ini atau komponen-komponen yang gue sebutkan tadi, bisa langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Di situ gue udah sertakan link pembeliannya. Oke, akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.